singkat untuk nasihat buat kedua mempelai yang baru menjadi sepasang suami istri. Kepada keluarga besar, dua keluarga besar yang hadir untuk dapat kembali memenuhi ruangan rumah bertua ini, karena kita akan mengikuti tausiah singkat dari Al-Ustaz Al-Mukarram. Kepada hadirin berbahagia untuk dapat kembali mengambil tempat duduk, segenap keluarga yang hadir dan para undangan yang berada di luar untuk memasuki ruangan rumah bertua ini, karena akan kita mengikuti ceramah agama atau tausiah singkat. Langsung aja dalam tas bar. Ya, dalam tas bar. Ada kantong kecil. Jadi berbahagia, inilah Bapak Ustaz kita, Dr. Haji Muhammad Rokib Jamari SHMAD, yang sengaja kita jemput untuk acara ini dan memberikan tausiahnya bagi kita semua, dan sangat kita amalkan apa yang beliau katakan nanti, terutama kepada kedua mempelai untuk dapat mengambil apa-apa yang dinasihatkan Buya kita dalam acara ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naskurullaha syukran katsiran bi fara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i illa hidayatan lana. Bapak Haji Dr. Andes Haji Darusmin Hakim yang saya hormati, beserta Ibu, kedua mempelai yang saya hormati, dan kedua belah pihak dari keluarga yang keluarganya menikah pada hari ini. Sekali lagi marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal nasihat pernikahan ini, saya akan membacakan ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wahai dua mempelai pada hari ini yang dinikahkan, bagi suami kewajiban yang pertama adalah sebagai pemimpin. Siapa nama suaminya? Alvin ya. Alvin ya. Ingat, Anda adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Al-Qur'an. Sedangkan Deni Kurnianingsih ya, sebagai istri, Al-Qur'an mengatakan istri itu libasul lakum. Fungsi istri adalah seperti pakaian, menutup bagian-bagian dari kelemahan sang suami. Kenapa? Karena tidak ada suami yang sempurna. Semua suami seluruh dunia mempunyai kekurangan, baik suami pengantin baru maupun pengantin lama. Kita harus ingat, tidak ada suami yang sempurna. Karena itu fungsi sebagai libasul lakum adalah pakaian bagimu, artinya menutup bagian-bagian dari kelemahan. Itulah yang harus dipelihara. Jadi kewajiban suami pertama memimpin, yang kedua memberikan nafkah yang halal, tempat tinggal, dan memberikan bimbingan sebagai imam di dalam rumah tangga. Ingat saudara Elvin ya, ini sebagai imam itu penting sekali. Dan Ananda
Denny, yang harus diingat sebagai pendamping suami harus memberitahu kemana akan pergi dan apa yang direncanakan bersifat terbukalah. Keduanya harus saling minta izin. Kenapa? Anda telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menikahkan tadi memang Pak Kua ya, memang Pak Haji Darusmin Hakim sebagai ayahanda. Itu hanya sebagai penerus, tapi yang sebenarnya yang menikahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Penerus syariat. Syariatnya ayah memang harus menikahkan anak. Tapi pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ingat yang mempertemukan Anda berdua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalulah berdoa kepadanya. Bacalah sesudah sholat doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan hidup yang menyejukkan mataku, yang menyenangkanku, dan seandainya nanti mendapatkan keturunan, jadikanlah keturunan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Itu cukup bagian kewajiban suami, kewajiban istri itu sudah begitu banyak dan harus ditambah lagi ilmu pengetahuan tentang itu. Dan yang kedua adalah kewajiban antara mertua. Ya, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mertua itu mempunyai bermacam-macam tipe. Ada mertua yang bertipe seperti kipas angin. Bagaimana kipas angin ini? Dia menyebarkan apa-apa yang tidak dia senangi. Yang dia senangi pun disebarkan juga sampai kemana-mana. Bau harum, bau busuk pun akan dia sebarkan. Jangan sampai menjadi seperti kipas angin, tukang kipas. Artinya kalau rumah tangga panas pun dia kipas. Itu tidak boleh. Jadi sifat yang tidak baik mempunyai sifat seperti kipas angin menyebar kemana-mana. Semua orang tahu. Padahal masalah rumah tangga tidak boleh disebarkan kepada orang. Cukup diselesaikan dalam keluarga. Yang kedua, ada tipe mertua. Ada mertua di sini dua-dua ya. Alhamdulillah ya. Jangan tersinggung. Karena ini kewajiban saya ya sebagai ustadz, sebagai mubalik sekaligus sebagai teman-teman kita semua. Jadi anggaplah bukan nasihat tapi mengingatkan. Yang kedua, ada tipe mertua itu adalah seperti kulkas. Bagaimana tipe kulkas itu? Apapun yang dimasukkan ke dalamnya jadi dingin. Gulai yang begitu panas dimasukkan ke dalam kulkas, dia dingin. Jadilah mertua yang selalu mendinginkan suasana. Buah-buahan dimasukkan dalam kulkas, dingin juga. Artinya mampu meredam hal-hal yang tidak baik menjadi baik, yang positif menjadi lebih positif lagi. Itu namanya mertua yang bertipe kulkas. Ada lagi mertua yang bertipe kompor. Kalau kompor ini panas terus, tidak pernah dingin. Jadi jangan memanasi hal-hal yang akan mendatangkan musibah, ya hal-hal yang mendatangkan yang tidak baik. Jadi jangan seperti kompor. Semua yang ada di atasnya dia panaskan. Ada gulai dia panaskan, ada air dia panaskan, ada minyak dia panaskan. Itu namanya tipe kompor. Terakhir saya ingin menyampaikan tipe yang paling ideal. Ya, tipe yang paling ideal adalah tipe mertua dispenser. Tahu kan dispenser semuanya? Ada tombol merah, ada tombol hijau. Iya Pak ya? Ini Bapak ini paham sekali. Tombol merah itu adalah bagian panas apabila diperlukan. Kalau nampaknya rumah tangga dingin-dingin saja, ada panas sedikit yang diperlukan, dia hangatkan suasana dengan nasihatnya, atau bawa berjalan-jalan, atau dengan apapun. Ini tipe dispenser itu. Ada bagian tombol, hanya sebentar dia tekan, ada panas sekedar untuk diperlukan. Tapi ada juga yang tombol hijau, itu bagian yang dingin apabila diperlukan. Betul Pak Ji ya? Betul. Apabila memang diperlukan suasana yang dingin sedikit, ada tombolnya. Inilah tipe yang paling ideal.
Jadi kemudian dapat kita sampaikan ini semuanya dalam Al-Quran dipesankan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah secara mulia, secara terhormat. Suami istri bergaul secara terhormat, antara kedua mertua setelah dihubungkan silaturahim. Pada hakikatnya yang menikah itu bukan hanya kedua mempelai, tapi juga antar keluarga yang berbeda adat, mungkin berbeda bahasa, tapi disatukan dalam iman karena kita sama-sama muslim, ya, yang penting sama-sama Islam. Insya Allah Bapak Ibu yang terhormat, pengantin ini kita antarkan, kita doakan semoga aman, murah rezeki, banyak keturunannya, dan keturunannya nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang terhormat, terakhir seringlah berdoa kepada Allah, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu, pemahaman, berikanlah rezeki yang halal lagi banyak. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, semoga Allah meridai kita semua. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Raqib SH, kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Raqib SH MAG sebagai mubalik kita yang sengaja kita undang untuk tausiah singkat ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz tadi dapat kita amalkan dan kita renungkan sebagai seorang kaum muslimin dan muslimat. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana kedua mempelai ini adalah putra-putri dari keluarga besar, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Darus bin Hakim MPD, Ibu Haja Dornialis SPD, Bapak Insinyur Zulkifli, dan Ibu Syabneti. Nampaknya acara demi acara, kata orang tua-tua kita dahulu, kalau berjalan dah sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau, andai burung yang terbang dah balik ke sangkar. Untuk itu, kepada encik-encik dan tuan-tuan sekalian, kepada jemputan yang mulia, sekaligus memohon maaf dan ampun selama saya memandu acara ini. Entah kami tersalah tingkah, entah kami tersalah langkah, entah kami tersalah sapa, dan nanti kepada hadirin wa hadirat ahli bait, mempersilakan kita untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Dan juga kami memohon maaf andai hidangan kami nanti kurang asam dan garamnya, entah penganan kami yang kurang rasa, entah tidak bersifat dan bertempat, entah adat tidak bertempat. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu sebelum kami melepas kepulangan bapak-bapak, ibu-ibu dengan muka yang jernih, kami iringi dengan doa, dengan salam, salawat penuh berkat. Mudah-mudahan cahaya sampai ke pintu, seri sampai ke muka, tuah mengikut sepanjang jalan. Tak ada batang nan melintang, tak ada rumput yang menjungkat, tak ada onak yang menusuk, tak ada tanah yang bertingkah. Sebagaimana datang, sebagai saat itu pula pulang. Kami jemput, kami antarkan, kami pinjam, kami kembalikan. Kami jemput dengan destar, kami antar dengan sembah, kami pinjam dengan tepak, kami rangkai dengan doa. Untuk itulah hati kami, kata hati itulah isi hati kami. Tak bermanis di mulut, tak bermuka dua, putih di dalam di luar, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Putih dapat disuluhi, pepat dapat diduduki. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mulia dan berhormat, kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain waktu kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada